Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat. Bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pencarian korban longsor tambang batu Gunung Kuda Kabupaten Cirebon sempat dihentikan. Keluarga minta agar masa tanggap darurat diperpanjang. Seorang juru parkir dikeroyok sejumlah pengunjung salah satu tempat hiburan malam di kota Sukabumi yang menolak membayar parkir. Nenek dibunuh cucunya sendiri yang sakit hati karena kerap dimarahi. Informasi pertama untuk Anda, diduga akibat tabung gas bocor, pabrik kerupuk di Kota Bogor Rabu siang hangus terbakar. Saat kejadian, para karyawan tengah istirahat seusai produksi. Kobaran api tiba-tiba menyala membakar sebuah pabrik kerupuk di Kampung Wates, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Rabu siang. Api pun dengan cepat melahap seluruh bangunan pabrik. Kebakaran terjadi saat para karyawan tengah beristirahat seusai produksi kerupuk. Diduga api dipicu kebocoran tabung gas lalu menyambar kayu bakar. Api bisa dipadamkan damkar Kota Bogor, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ya, banjir bandang merendam 3 dusun di Padaherang, Pangandaran, Rabu malam. Banjir diduga akibat jebolnya bendungan dan Kanduruan di Desa Ciganjeng. Banjir. Warga Desa Ciganjeng Padaherang, Pangandaran, Rabu malam dikagetkan dengan luapan sungai Ciganjeng yang tiba-tiba menggenangi permukiman mereka. Banjir terjadi saat hujan deras mengguyur desa mereka. Selain merendam sekitar 170 rumah warga di 3 dusun, banjir juga merusak sejumlah fasilitas umum, termasuk sejumlah jembatan penghubung antar dusun. Banjir diduga terjadi akibat jebolnya bendungan dan kanduruan akibat hujan deras di hulu sungai Ciganjeng. Informasi lainnya, tuntutan warga agar kepala desa diberhentikan tak digubris. Ratusan warga desa Cibarengkok, Cianjur menyegel kantor desa. Ratusan warga desa Cibarengkok, Kecamatan Bojong Picung, Cianjur, Rabu siang merangsek kantor desa membawa papan dan paku untuk melakukan penyegelan. Mereka menuntut Kepala Desa Cibarengkok, Asep Jalaluddin Salah, turun dari jabatannya karena dugaan korupsi APBDes senilai 200 juta rupiah. Di sini kami sangat kecewa dengan dasar-dasar bukti kejahatannya melalui Riksus yang sudah selesai, LHP-nya sudah keluar, tapi tetap saja tidak mau menemui masyarakatnya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Desa Cibarengkok kami segel guna untuk menyelamatkan anggaran-anggaran yang akan datang. Karena kalau ini masih terus menjabat, maka saya pastikan, saya yakinkan dengan karakter pejabat seperti ini akan terus melakukan permainan-permainan atau penyelewengan anggaran. Hasil penelitian khusus oleh Inspektorat Daerah Cianjur ditemukan dugaan penyelewengan dana APBD tahun 2022 hingga 2024 untuk anggaran insentif guru mengaji, bantuan langsung tunai, anggaran guru PAUD, dan anggaran untuk pengadaan gabah padi, serta dugaan pemalsuan tanda tangan guru mengaji untuk mendapatkan insentif dengan nilai 200 juta rupiah. Asep Jalaluddin mengaku telah mengembalikan uang tersebut sesuai perintah Inspektorat Daerah Cianjur. Sudah sebelum 60 hari juga di Inspektorat menyarankan ada penyanggahan atau gimana. Saya langsung daripada lama gitu Pak, penyanggahan dengan Inspektorat masyarakat yang banyak demi kondusivitas saya bertanggung jawab atas malah administrasi itu. Artinya sudah dikembalikan ya Pak? Sudah. Jadi sudah. Sebelumnya Pemkab Cianjur menyatakan kepala desa baru bisa diberhentikan jika kasus dugaan penyelewengan APBDes ini masuk ke ranah hukum. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur.
Di hari ke-6 pencarian korban longsor tambang batu Gunung Kuda Kabupaten Cirebon, tim SAR gabungan menghentikan upaya pencarian karena ada patahan tebing batu yang berpotensi memicu longsor susulan. Patahan tebing di area tambang Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon yang terlihat Rabu sore ini membuat seluruh upaya pencarian oleh tim SAR gabungan dihentikan. Patahan tersebut sudah tampak sejak hari pertama longsor, tepat di zona pencarian korban longsor. Namun, patahan tersebut rupanya terus membesar dengan panjang mencapai 9 meter. Setelah dianalisa oleh inspektur tambang, maka diputuskan upaya pencarian korban dihentikan lebih awal, sebab patahan yang dialiri air tersebut berpotensi besar memicu longsor susulan. Pencarian 4 korban pun dihentikan. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Dihentikannya pencarian korban longsor tambang Gunung Kuda akibat ditemukannya patahan tebing membuat keluarga keempat korban longsor yang jasadnya belum ditemukan gundah. Mereka meminta tim SAR gabungan tetap melakukan pencarian. Penghentian sementara pencarian korban longsor tambang batu Gunung Kuda Duku Puntang, Kabupaten Cirebon hari Rabu membuat gundah keluarga 4 korban longsor yang jasadnya belum ditemukan. Setelah dijelaskan oleh petugas bahaya longsor susulan yang dihadapi, keluarga meminta agar pemerintah Kabupaten Cirebon memperpanjang masa tanggap darurat 7 hari yang harusnya berakhir hari Kamis kemarin. Keluarga ingin masa pencarian diperpanjang agar jasad keluarga yang mereka cintai bisa ditemukan. Sampai ketemu, kalau bisa itu apa isi hati seorang istri tuh sampai ketemu. Kita setuju kalau sampai 2 hari ini udah gitu, pengennya sih diperpanjang 2 hari atau 3 hari gitu. Lagi sampai ketemu aja Bu ya. Kan kalau udah ada perpanjangan itu mah kan kita lebih ikhlas lagi, oh mungkin udah begini jalannya takdirnya gitu. Meski hari Rabu pencarian dihentikan, tim SAR gabungan menyampaikan jika dinyatakan aman oleh inspektur tambang, maka mereka akan kembali mencari. Saat ini, wilayah pencarian korban berada dalam zona merah atau wilayah tidak aman dengan radius 350 meter dari bibir tebing yang longsor. Akan kita evaluasi dulu melalui asesmen, kita lihat, dipantau berdasarkan grafik apakah ada pergeseran atau tidak. Manakala dinyatakan aman untuk bekerja, dari dalam hal ini adalah inspektur tambang, kita lanjutkan. Namun sekali lagi perlu saya tegaskan Mas, kita bekerja saat ini itu adalah masuk dalam zona merah, artinya zona tidak aman. Hingga hari Rabu ada 4 korban longsor tambang Gunung Kuda yang belum ditemukan. Mereka adalah Muniah, Tono, Nurrahman, dan Dedi Setiadi. Keluarga berharap jenazah para korban dapat ditemukan sehingga bisa dikebumikan secara layak. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Keluarga korban longsor tambang batu Gunung Kuda Kabupaten Cirebon mengalami trauma akibat kehilangan tulang punggung keluarga sekaligus orang yang mereka cintai. Sejumlah pihak memberikan bantuan terapi psikologis untuk memulihkan trauma anak-anak dan istri korban. Sejumlah poluan dari Polresta Cirebon dan personel Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kabupaten Cirebon Selasa lalu mengajak bermain anak-anak para korban longsor tambang batu Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon. Aktivitas bermain dan bernyanyi serta pemberian hadiah kepada anak-anak ini dilakukan untuk memulihkan mereka yang trauma setelah orang tua mereka meninggal dunia tertimpa longsor Jumat pekan lalu. Sejumlah keluarga korban juga ikut hadir dan menyaksikan anak-anak mereka mendapatkan hiburan. Salah satu istri korban mengaku salah satu anaknya kerap kali mencari ayahnya yang sudah tiada selama 4 hari terakhir. Iya dek, ayah lagi kerja. Ayahnya tidurnya di sana dek, tapi yang kecil aja, kalau yang gede mah enggak. Ya itu membantu, bahagia banget tuh, lihat anak-anak tuh. Sayanya juga agak tenangan dikit. Selain memberikan terapi pemulihan trauma, petugas juga memberikan bantuan uang tunai sebagai modal usaha agar keluarga para korban dapat memulai berwirausaha. Kita tadi mengajak bermain, kemudian mengajak bernyanyi, mengingat
pelajaran-pelajaran di sekolah ya, dan lain-lain kegiatan-kegiatan yang ya paling tidak menghilangkan kesedihan anak-anak korban kemarin ya. Musibah longsor yang terjadi di lokasi penambangan Gunung Kuda pada Jumat lalu mengakibatkan kesedihan mendalam bagi para keluarga korban. Apalagi para korban rata-rata adalah kepala keluarga yang menjadi tulang punggung ekonomi bagi kehidupan keluarga mereka. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon.